Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Kembali ke channel sama Nanda. Biasanya Nanda yang tanya-tanya untuk aku terlalu kepo. Kata Osama, orang Indonesia kepo nomor 1. Ya. Benar, aku mau bertemu sama satu orang yang tidak kepo. Cuman ya kepo yang apa ya? Setuju sama Abud. Itu jadi malu. Nah ya. Berarti hari ini aku mau kepo di Nanda, berarti aku yang tanya, dia yang jawab. Oke. Nanda, kita mulai dari hidup kita bersama sekarang. Aku mau tanya untuk kamu sendiri, sama umumkan biar orang dapat nasihat dari kamu ya. Sekarang kamu udah nikahan berapa tahun? 6. Ya. Mau ke 7 tahun. Iya, 6 mau ke 7 tahun ya, nikahan sama orang Arab itu. Ya, berarti ada pengalaman besar ya. Tidak terbiasa yang orang ya di Indonesia khususnya tidak banyak orang yang nikahan sama orang luar negeri. Ya. Gitu, berlama-lama gitu. Biasanya cepat ya karena kurang sabar mungkin. Kurang sabar banyak ya. Kita diskusi bisa kita diskusi di video ini. Makanan terus ya. Kalau begitu itu nanti videonya 1 jam. Oke, kita mulailah ya topik langsung ya itu. Nomor satu, kenapa kamu setuju menikah sama orang luar negeri? Ya, nomor 1. I love you. Oh, itu jawab ya? Oke, itu jawabnya berarti love ya, cinta aku, amazing, nice. This is nomor 1. Oke, good. Oke, berarti kamu ya, walaupun tidak bisa bahasa ya? Tidak bisa bahasa Arab, tapi kan saya sama kamu bertemu bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya, maksudnya berbeda bahasa kita. Iya, berbeda bahasa. Aku bahasa ya tidak mother language gitu. Aku bahasa Arab asli, ya, kamu bahasa Indonesia, berarti kita bertemu di bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Yang pertama datang Osama datang ke aku. Oke, udah. Itu jadi poin. Oh, berarti serius. Itu men. Paham nggak? Yes. Ya main-main aja. Sekarang bisa paham ya? Oke, aku mau tanya lagi gitu. Gimana keluarganya? Gimana setuju keluarga? Kamu nikahan sama orang luar negeri, apakah takut? Apakah bingung? Apakah banyak pikiran? Awalnya kan banyak yang nggak setuju. Awalnya gitu? Awalnya banyak yang nggak setuju karena jauh, takut nanti dibawa ke sana. Terus kan berbeda bahasa, adat, tradisi, takutnya kita nikah tidak lama. Oh. Tidak cocok gitu. Nanti kenapa setuju nanti? Kenapa setuju? Karena balik lagi ke aku. Pilihan ya, kayak aku berarti demokrasi, kita di negara demokrasi kan. Ada di negara-negara lain nggak boleh kalau papa ibu dibilang kayak gini gitu. Berarti Indonesia amazing, hebat. Itu poin Indonesia amazing. Kalau teteh, kalau aku mau sama serius, Bismillah. Oke, this is good. And itu untuk kita pertama sama mulai ceritanya. Sekarang habis berapa tahun ya nikahan sama orang Arab? Ya, udah bertahun-tahun ya. Ya, udah bertahun-tahun ya. Bosen ya? Apakah kamu bahagia, sedih atau apa? Sedih karena kamu nikahan sama orang Arab atau tidak? Bahagia, alhamdulillah. Bahagia berarti yes or no? Bahagia. Bahagia. Oke. Bahagia karena ada sih dalam pernikahan kan pasti ada sedihnya, ada masalah. Apalagi kita berbeda bahasa, makanan, semua masalah terus berdatangan. Tapi kembali lagi ke kita, gimana kita cara menghadapi dalam pernikahan itu, harus ada kedewasaan. Harus the mind bigger. Not thinking fast. Jangan berpikir cepat. Harus berpikir ke depannya gimana bagusnya. Kalau kita lagi sedih, kita harus ingat yang bahagianya. Berarti kamu pilihan benar ya? Insyaallah. Kenapa pikir lama? Sekarang untuk nasihat lah, mau dari kamu nasihat untuk orang yang mau nikahan sama orang luar negeri, umumkan, bukan dari negara Arab, cuman pikirannya uang akhir bulan.
umumkan, dan mau nikahan dari orang luar negeri umumnya. Apa yang sulitnya, apa yang susahnya dari mulai nikahan sampai hidupnya bertahun-tahun? Yang sulitnya, sedihnya gitu, yang bukan yang happy. Iya, yang sulitnya hidup bersama orang luar negeri, maksudnya kata nikahan berarti satu rumah ya. Sulitnya ya. Sulitnya. Ya lumayan banyak, tapi ya, mulai dari nikahan, sampai tinggal bertahun-tahun. Mulai dari nikahan, yang pertama kita harus tahu laki-laki dan keluarganya. Itu yang penting untuk kedepannya tidak ada masalah. Oke. Yang penting kita harus tahu karakter laki-lakinya, maksudnya bukan karakter, ya karakternya harus tahu. Terus maksudnya bibit bobot dalam arti harus tahu latar belakang, mungkin laki-laki itu udah nikah atau punya anak atau apa, kita harus cari tahu dulu. Kalau misalnya remaja nikahnya, baru pertama nikah sih perempuannya. Oh iya. Baru pertama nikah, paham kan? Oke. Ya, masih muda gitu, bukan janda. Oke. Terus itu di nikahan. Terus kalau hidup dalam bersama. kehidupannya ya terkadang kita harus banyak bersabar, karena kita kadang-kadang pengen mau menjelaskan sesuatu, tetapi kita susah untuk menjelaskan yang ada dalam hati kita karena perbedaan karakter, bahasa. Ya bisa dalam bahasa tapi berbeda. Dan kalau kita menikah bersama orang Indonesia lagi mudah gitu. Berarti communication sama mungkin adatnya, budaya, tradisi gitu ya. Komunikasinya harus sering lah sama orang luar negeri. Harus juga dijelasin ke culture kita. Berarti berdiskusi kalau kita di Arab gini, kalau ini tidak boleh begini. Ya kan biasanya di Indonesia sama. Di perempuan di sini kita pengen bebas, kesana kemari, bermain. Tapi kan kalau menikah dengan orang Arab harus banyak izin. Ya emang di Islam harus izin, tapi berbeda gitu, paham nggak? Kalau di Arab itu banyak mainan juga, cuman di rumah. Bukan, di luar mainan ke mall, ke kafe kayak gini. Cuman papa ibu atau suami tahu. Ya, tahu. Di mana? Ya, itu yang benar itu. Di sini juga sama, benar, tapi ada wanita yang fast gitu, benar-benar cepet-cepet keluar gitu, nongkrong biasa gitu ya. Sama teman-teman ya. Ya berbicara untuk cowok-cowok ya, so good. Ya yang penting komunikasi harus itu, terus kita harus tahu latar belakang si pria. Terus kalau mau itu lagi, yang penting apa? Terbuka, jangan di hati aja. Jangan banyak bohong. Iya, jangan di hati aja. Ya, jangan simpan di hati, nanti kan bom gitu. Kalau lagi marah, langsung marah. Berarti soalnya, kan orang Arab panas ya. Nggak bisa kontrol emosi. Benar. Itu benar ya? Benar. Jadi kita sebagai perempuan Indonesia yang sabar, harus kita yang dingin. Oh iya. Tapi sekarang orang ada bernasihat, ada yang gitu. Hari ini kita berbicara untuk yang sulit-sulitnya, nanti di video lain berbicara untuk yang berbaik-baiknya sama yang apa itu, yang positif gitu ya, positif ya. Akhirnya, apakah kamu bernasihat untuk orang Indonesia nikahan dari luar negeri atau lebih bagus nikahan sama orang lokal? Lebih bagus sama orang lokal. Ya karena saya tahu karakter wanita Indonesia. Oh iya, berarti lebih bagus. Lebih bagus bersama, karena kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris, gak mau jauh dari orang tua, gak mau dibawa misalnya ke negara suami, kecuali orangnya udah mandiri, udah kuat perempuannya. Gak bisa misalnya kan suami luar negeri, kita nyusul sama anak ke bandara. Sedikit wanita seperti itu. Berarti hasil video ini Mrs. Nanda berbicara untuk wanita-wanita yang cari-cari nikahan sama negara Arab, jangan. Bukan jangan, tergantung hati-hati sama tidak buru-buru gitu. Iya, harus tahu dulu. Harus pikir dulu, sama tahu orangnya, sama tahu keluarganya. Itu nasihat Nanda. Tapi Nanda juga berpikiran dari udah pengalamannya besar, lebih bagus kalau nikahan sama orang lokal. Walaupun orang luar negeri kadang-kadang lucu sama gemoy sama ya
Tapi lebih bagus ya coba sama lokal ya. Iya, sama lokal lebih bagus. Iya, nanti ini cowok-cowok Indonesia suka hebat ya. Lokal Saya sama disupport. lokal lagi. Saya disupport ya cowok Indonesia yang hebat ya. Terima kasih banyak ya guys. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini untuk teman-teman, untuk yang cewek yang cari nikahan dari luar negeri juga. Bye.